Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa syukru ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini Allah izinkan kita meluangkan waktu untuk mengambil faidah dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala tentang fikih Asmaul Husna. Fikih itu artinya paham. Jadi kitab ini memberikan pemahaman tentang nama-nama Allah yang paling indah. Di pembahasan kitab ini, di awal-awal pembahasan, penulis membawakan tentang keutamaan ilmu nama dan sifat Allah. Di awal, penulis mengutip perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa sesungguhnya dakwah para rasul berkisar pada 3 hal. Jadi rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu dakwanya berkisar pada 3 hal. Ya. Ini kita akan coba baca saja ya dari halaman ke-27 insyaallah ya tentang keutamaan ilmu nama dan sifat Allah. Baik. Penulis mengatakan tidak diragukan lagi bahwa ilmu tentang nama dan sifat Allah merupakan semulia-mulia ilmu syar'i dan semurninya tujuan yang agung karena berkaitan dengan semulia-mulianya zat. Nah, ini menarik Pak. Ilmu yang paling mulia itu tergantung pembahasannya. Dikatakan asyraful ulum bi asyrafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung kemuliaan pembahasannya. Maka ilmu akhirat lebih mulia ketimbang ilmu dunia. Kenapa? Karena akhirat lebih mulia dari dunia. Dan ilmu akhirat ini banyak. Ya, kita akan bicara tentang ilmu tajwid misalnya. Tahsin, ya kalau dalam baca Qur'annya ada ilmu sejarah, ada ilmu hadis, ilmu fikih. Ya, ternyata dari seluruh ilmu yang paling mulia adalah ilmu tauhid. Kenapa? Karena terkait pembahasannya tentang zat yang paling mulia. Ya, zat yang paling mulia. Jadi ketika kita bicara tentang nama-nama Allah, maka itu menjadi ilmu yang mulia. Ya karena zat Allah adalah zat yang paling mulia. Coba kita lihat di dalam Al-Quran. Ketika Nabi SAW mengatakan, ya bertanya bahwa ayat di dalam Quran yang paling mulia, ayat dalam Quran yang paling mulia, ayat apa Pak? Ayat kursi. Surat yang paling mulia, Al-Fatihah. Ya. Kalau dari sisi pahala, kita baca surat Al-Lahab dengan baca surat Al-Ikhlas, dari sisi pahalanya sama atau tidak? Al-Ikhlas dan Al-Lahab tabbat yada abi la'abiu. Kemudian Abi Lahab, kemudian qul huwallahu ahad. Itu sama nggak pahalanya? Satu hurufnya sama nggak? Per hurufnya sama, dapat 10 kebajikan. Kita baca di surat Al-Lahab dan surat Al-Ikhlas, pahalanya sama. Tapi Al-Lahab dan Al-Ikhlas lebih mulia mana? Al-Ikhlas, kenapa? Sepertiga Quran. Ya. Kenapa Al-Ikhlas lebih mulia? Karena Al-Ikhlas berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Khalik. Sementara Al-Lahab bicara tentang makhluk. Ya. Al-Fatihah, kenapa Al-Fatihah menjadi surah yang paling mulia? Karena berisi tentang nama-nama dan sifat Allah. Ya. Dia menjadi mulia karena mengandung nama-nama dan sifat-sifat yang paling mulia. Gitu. Jadi ketika kita belajar tentang ilmu Asmaul Husna, nama dan sifat Allah, kita belajar ilmu yang paling mulia karena kita membahas zat yang paling mulia. Ya, kita membahas zat yang paling mulia. Nah, kemudian beliau mengatakan, ya, karena nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatannya merupakan semulia-mulianya agama. Nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya semulia-mulianya ilmu agama. Ini juga kita mau komentari sedikit walaupun nanti ada penjelasnya. Penulis mengatakan urutannya bagus. Nama, sifat, perbuatan. Nama, sifat, perbuatan.
Kemarin sudah kita singgung bahwa nama yang baik adalah nama yang memiliki sifat. Kalau nama tidak memiliki sifat, maka nama itu tidak baik. Ada nama orang budiman, tapi kelakuannya bajingan. Ya. Ini budiman jadi nggak baik gitu. Nama orang dermawan, tapi kelakuannya pelit banget. Ini nama dermawan jadi nggak baik gitu. Ya, jadi setiap nama yang baik pasti memiliki sifat. Dan setiap sifat melazimkan perbuatan. Setiap sifat melazimkan perbuatan. Misalnya, Allah punya nama As-Sami'. Zat yang maha mendengar. Sifatnya pendengaran. Perbuatannya mendengar segala sesuatu. Ya. Perbuatan Allah berarti konsekuensi dari sifat. Sifat kandungan dari nama. Kalau namanya indah, pasti sifatnya indah. Kalau sifatnya indah, pasti perbuatannya indah. Perbuatan Allah itu ada dua. Perbuatan Allah terkait syariat dan perbuatan Allah terkait takdir. Ya kan? Terjadinya bencana, terjadinya banjir, kemudian adanya musim buah, musim kering, itu atas perbuatan siapa? Allah. Dan perbuatan Allah ini konsekuensi dari sifat. Sifat ini kandungan dari, kalau namanya husna, pasti perbuatannya indah. Lihat. Kalau kita memahami ini, kira-kira kita pernah mengeluh nggak dalam hidup kita? Kita pernah mengeluh nggak dalam hidup kita? Nggak pernah mengeluh, karena kita meyakini perbuatan Allah itu pasti. Maka kemarin saya singgung, ya, Nabi SAW yang mengenal Allah selalu memuji Allah. Apapun yang didapatkan, maka kalau Nabi mendapatkan sesuatu yang baik, Nabi ucapkan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ketika Nabi mendapatkan sesuatu yang kurang baik, Nabi mengatakan Alhamdulillah ala kulli. Tetap aja pujian. Kenapa? Karena perbuatan Allah pasti baik, gitu. Ya. Jadi penulis mengatakan nama-nama sifat-sifat perbuatannya merupakan semulia-mulianya ilmu agama. Mengharapkan wajah Allah merupakan semulia-mulianya tujuan. Iya. Mengharapkan wajah Allah semulia-mulianya tujuan. Dan mengharapkan ridho Allah itu membuat kita punya energi yang kuat. Ya. Orang punya energi kapan? Kalau dia punya tujuan. Kalau orang nggak punya tujuan, dia nggak punya energi. Ya, misalnya belajar. Ya, waktu SMP kapan kita belajar? Tiap malam atau pas ada ujian doang? Pas ada ujian, ketika kita punya tujuan, kita ada aktivitas karena punya energi. Maka orang yang tujuannya Allah, dia selalu punya energi. Orang yang tujuannya Allah punya energi. Sehingga dia terus bekerja, dia terus beribadah. Ya, ya pernah saya sampaikan, kalau saya di tempat ini juga pernah saya sampaikan. Ya. Kalau misalnya orang di Ramadan tujuannya cuma mau khatam doang, yakin hari ini baca Quran baru sedikit. Sekarang tanggal berapa Zulqa'dah? 16 Zulqa'dah. Ya, 16 Zulqa'dah ya. Berarti udah sekitar 45 hari. 45 hari atau 46 hari kita dari Ramadan. Ya. Udah berapa juz yang kita baca? Nah. Kalau tujuannya Allah pasti dia bergerak. Tapi tujuannya dulu waktu kita khatam di bulan Ramadan cuma pengen khatam doang, berhenti akhirnya. Berhenti. Karena mau udah selesai tujuannya. Maka kata Imam Al-Qayyim, anna kulla muradin la li ajlihi wa huwa munqati. Setiap keinginan yang tujuannya bukan Allah pasti terputus. Pasti terputus. Nah, dengan mengenal nama-nama Allah, kita punya tujuannya Allah gitu. Nah, ini akan menjadikan ya, kita punya endurance ya, untuk terus beribadah sampai kita bisa mengamalkan firman Allah ketika Allah mengatakan wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Nah, kemudian beliau juga mengatakan beribadah kepada Allah merupakan sebaik-baik amal perbuatan dan memuji Allah melalui nama dan sifatnya merupakan semulia-mulianya ucapan. Ya. Itulah pondasi agama yang lurus, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah disepakati oleh semua nabi. Dakwah serta ajaran mereka bersatu di atasnya, atau maksudnya di atas tauhid. Seluruh nabi dakwahnya tauhid. Ya. Serta penjelasan mereka terfokus padanya. Bahkan hal tersebut merupakan salah satu bagian yang agung dari fokus dakwah mereka
Dari yang pertama sampai yang terakhir. Dari Rasul yang pertama, yaitu Nuh alaihissalam, sampai Rasul yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa dakwah yang sama, yaitu dakwah tauhid. Ya, dakwah mengenalkan Allah dan hak Allah. Tapi mereka diutus untuk berdakwah kepada tauhid, menjelaskan, atau kita mau dudukin dulu tauhid. Tauhid itu apa ya? Tauhid. Kita sering nih, tauhid. Apa tauhid? Mengesahkan Allah. Dilengkapi, Bi. Mengesahkan Allah pada kedudukan yang menjadi kekhususan bagi Allah. Mengesahkan Allah pada kedudukan yang menjadi kekhususan bagi Allah. Allah khusus yang disembah, maka Allah esa disembah. Allah yang mengatur, maka esa di dalam aturannya. Ya, nggak ada yang bisa mengatur kecuali Allah. Allah esa di dalam nama-nama dan sifatnya, maka nama dan sifat Allah nggak ada sama dengan apapun. Ya, ini namanya tauhid. Sementara syirik menyamakan sesuatu selain Allah pada kedudukan yang menjadi kekhususan bagi Allah, menyamakan. Ya. Harusnya Allah yang ngatur hujan segala macam. Ada orang yang bisa ngatur selain Allah. Berarti orang ini telah menyamakan kedudukan Allah. Menyamakan. Kalau menyamakan itu sama berarti ya. Sama ini menyamakan itu sama. Kalau kalimat dan itu kalimat menyamakan nggak? Misalnya begini, ada orang bilang gini, alhamdulillah dengan izin Allah dan saya minum obat ini, saya sembuh, boleh atau tidak? Alhamdulillah dengan izin Allah dan saya minum obat ini, saya sembuh, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Kalimat dan menyamakan. Jadi antara izin Allah dan minum obat punya porsi yang sama. Di zaman Nabi pernah orang Yahudi datang kepada Nabi mengatakan kalian syirik. Mengatakan Masya Allah wa syi'tah. Ya, atas kehendak Allah dan kehendak engkau. Maka Nabi mengatakan, ucapkanlah Masya Allah, thumma syi'tah. Atas kehendak Allah, kemudian kehendak engkau. Kalimat kemudian itu tidak penyamaan. Tapi kalimat kemudian itu pengikutan. Ya. Nah, semua Nabi diutus untuk berdakwah kepada tauhid. Mengesahkan Allah pada kedudukan yang menjadi kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, menjelaskan jalan yang menyampaikan kepadanya. Dan menjelaskan yang ketiga, balasan bagi orang yang mengikutinya. Jadi, dakwah Nabi, para Nabi yang Allah utus, seluruhnya, Nabi yang diutus itu, Rasul ya, Rasul yang diutus itu dalam sebuah riwayat dikatakan 315 Rasul. Ya, ada yang mengatakan 313 Rasul. Jadi Rasul yang kita ketahui 25 itu yang kita ketahui. Di luar itu masih banyak Rasul yang tidak kita ketahui, itu Allah sebutkan di dalam Quran. Ya. Nah, maka Imam Al-Qayyim mengatakan dakwah Rasul itu berkisar pada 3. Yang pertama memperkenalkan Allah. Ya. Memperkenalkan Allah kepada manusia. Ya, dikenalkanlah Allah kepada manusia. Lewat apa? Nama-nama dan sifatnya. Kemarin sudah kita singgung juga. Kalau ditanya, apa tujuan penciptaan makhluk? Allah menciptakan makhluk punya tujuan nggak? Punya dong, nggak mungkin Allah nggak punya tujuan. Apa tujuan penciptaan makhluk? Yang pertama untuk beribadah. Yang kedua, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tujuan penciptaan berarti beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah menciptakan manusia. Sementara di dalam surah At-Talaq, yang antum bisa lihat surah At-Talaq, ya, surah ke-65 di ayat terakhir Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu. Allah lah yang menciptakan langit yang 7 dan bumi yang sepertinya. Ya, dalil satu saja dalam Quran yang mengatakan bumi ada 7 cuma ini doang. Ya, kalau langit 7 banyak di Quran, tapi dalil bumi 7 cuma ayat ini doang. Itu pun tidak disebutkan 7 bumi, tapi seperti langit. Ya. Kalau dari hadis banyak. Allah menciptakan langit yang 7 dan bumi yang semisalnya, dan ketentuan Allah berlaku pada keduanya. Agar apa? Agar kalian mengetahui, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah zat yang maha berkuasa. Artinya Allah ciptakan makhluk untuk kita tahu.
bahwa Allah qadir, Allah maha berkuasa. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu, agar kita tahu Allah maha mengetahui. Ya, jadi ternyata salah satu tujuan penciptaan makhluk selain beribadah kepada Allah, yaitu agar manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya. Tapi kita balik lagi, Imam Al-Qayyim mengatakan, ya berarti dakwah Rasul berkisar pada 3 hal. Yang pertama tadi, memperkenalkan Allah kepada manusia lewat nama dan sifatnya serta perbuatannya. Yang kedua, Rasul itu diutus untuk menjelaskan jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah, ya, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjelaskan jalan untuk bisa, ya, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berzikir, ya, beribadah. Nah, yang ketiga, ya, para rasul menjelaskan balasan bagi mereka, ya, yang mengikuti ajaran Rasul, yaitu berupa kenikmatan surga. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan yang paling tinggi di surga adalah melihat wajah Allah, ya. Tapi ini perkataan Imam Al-Qayyim. Kemudian, ya, penulis mengatakan beliau juga berkata tentang dakwah Rasul terakhir yang berkaitan dengan hal ini. Beliau memperkenalkan kepada manusia Rabb mereka dan sembah mereka sesuai kadar kemampuan mereka dalam menangkap penjelasan. Kadangkala beliau menjelaskan, mengulangi, meringkas, dan terkadang memperluas penjelasan tentang nama, sifat, dan perbuatannya, hingga jelas pengenalan terhadap Allah dalam hati para hambanya yang beriman, dan tersingkaplah kabut keraguan dari pengenalan terhadapnya, sebagaimana jelasnya rembulan di kala purnama. Beliau tidak meninggalkan bagi umatnya sedikit pun penjelasan tentang hal ini untuk orang sebelum dan sesudah beliau. Ini menarik ketika kita lihat penulis mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan nama-nama dan sifat Allah, tidak ada yang ditinggalkan menjadi teka-teki. Semuanya sudah selesai. Ya. Buat kita cukup meyakini apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul tidak menjelaskan, maka kita tidak perlu mencari penjelasan. Cukup seperti itu. Artinya, Rasul memberikan informasi tentang nama dan sifat Allah sesuai lafaznya, tanpa harus ditakwil. Misalnya, ya, ketika dikatakan Allah punya tangan, dan Rasul tidak menjelaskan tangan Allah itu apa, maka kita berhentilah pada makna tangan. Ada 4 hal yang harus kita pahami supaya kita nggak pusing nantinya dalam melihat. Kan gini loh, kita harus beriman dengan kepada Quran, kan? Ya, di Quran disebutkan Allah punya tangan, Allah punya wajah. Terus kita juga harus membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasul. Rasul mengatakan Allah punya kaki, ya, Allah punya jari. Ya, bingung nggak kita? Ya. Bahkan Rasul mengatakan sesungguhnya innallaha khalaqa Adam ala surati. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam seperti dirinya. Bingung lagi gitu kan? Dan yang mungkin Rasul meninggalkan ini semua dengan teka-teki, nggak mungkin. Ya. Semuanya dengan teka-teki nggak mungkin. Maka yang harus kita pahami ada 4 ketika memahami sifat Allah. Yang pertama, kita tidak boleh menolak apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya. Terima dulu aja. Ya. Terima dulu, nggak usah ditolak. Yang kedua, kita tidak samakan dengan makhluk. Ya, kita tidak samakan dengan makhluk. Kalaupun ada kesamaan antara sifat Allah dengan makhluk, maka kita katakan kesamaannya hanya nama, bukan hakikat. Allah punya sifat mendengar? Punya. Manusia? Punya. Apa kesamaan mendengarnya Allah dan mendengarnya manusia? Apa kesamaannya? Nama doang. Namanya doang. Hakikatnya berbeda. Jangankan makhluk sama Allah, makhluk sama makhluk aja, ya, punya nggak kesamaan sifat? Antum punya kaki? Punya. Gajah punya kaki? Apa kesamaan kaki antum sama kaki gajah? Nama doang. Kaki namanya. Ya. Kita sama-sama punya sifat, tapi kesamaan sifat kita dengan yang lain itu cuma kesamaan nama, tidak menjadi hakikat. Sampai ini bisa dipahami? Ya. Maka ketika Allah menciptakan Adam seperti dirinya,
Artinya Allah menciptakan Adam dengan sifat-sifat yang Allah miliki. Bukan berarti Adam seperti Allah. Berarti Allah menciptakan Adam seperti dirinya. Ada kesamaan sifat-sifat Adam dengan sifat-sifat Allah. Kesamaan itu hanya dalam nama. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, nanti seperti hadis yang lain. Antum mau masuk surga nggak? Mau duluan apa belakangan? Duluan. Kalau duluan, hadis Nabi mengatakan inna awwala jumratin alladzi tadkhulu jannah ala suratil qamar. Kelompok pertama yang masuk surga seperti bulan. Berarti antum jalan kaki apa digelindingin? Bulan tinggal bulat gitu. Berarti masuk surganya gelundung cemplung gitu, enggak. Maksudnya seperti bulan, bukan berarti apple to apple orang ini seperti bulan, tapi dia diberikan sifat-sifat yang dimiliki oleh bulan. Dia bercahaya, dia indah. Itu maksudnya. Ya, jadi ketika Nabi mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan Adam seperti dirinya, maksudnya adalah Allah menciptakan Adam dengan sifat-sifat yang Allah miliki. Sehingga Adam memiliki sifat seperti yang Allah miliki. Namun kesamaan sifat itu hanya dalam nama saja. Ya. Jadi yang pertama kita tetapkan Allah punya tangan, Allah punya kaki sebagaimana dalam hadis, Allah punya wajah. Nah, yang kedua kita tidak samakan dengan makhluk. Ya, yang kedua tidak kita samakan dengan makhluk. Yang ketiga, kita tidak pertanyakan bagaimananya. Terus kalau gitu tangan Allah kayak gimana dong? Terus kaki Allah kayak gimana? Nggak boleh kita pertanyakan. Karena kalau kita mempertanyakan, nanti bentuknya komparasi. Ya, dan nggak mungkin kita mengkomparasi Allah dengan makhluk. Taib. Sekarang kita nggak usah ke Allah deh. Kita ke surga. Surga ini makhluk kan? Surga disifati nggak? Ada nggak sifat-sifat surga? Apa yang antum tahu tentang sifat surga? Ada apa di surga? Kekal. Terus apa lagi? Ada apa di surga? Ada apa? Hah? Bidadari. Ya, udah dari duluan. Terus ada apa lagi di surga? Sungai. Sungainya dari apa? Susu. Nah, taib, susu. Pertama ada informasi bahwa di surga ada sungai. Yakin antum? Yakin. Di surga ada buah-buahan nggak? Ada. Berarti ada anggur nggak? Coba antum buka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Ya. Ada anggur nggak? Ada apel nggak gitu ya? Ya. Al-Baqarah ayat ke-25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadza ruziqna min qabl. Ya, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kami dahulu. Wah, berarti mereka tahu ada buah-buahan yang serupa. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Berarti di surga ada duren. Hah? Ada orang yang serupa, ada kesemek. Nah, ini kan berita dari Quran kan? Berarti di surga ada buah-buahan kan? Nah, taib. Pertanyaan yang kedua, sama nggak buah di surga sama buah di dunia? Rasanya segala macam. Beda. Yang sama cuma apa? Namanya doang. Nah, itu ya. Berarti surga aja ketika disifatkan dengan sifat-sifat dunia, kita katakan beda antara surga dan dunia. Ya, di surga ada pasar? Ada. Ya, pasar yang dibuka setiap hari Jumat. Sama dengan pasar Jumat yang di beda. Ya. Cuma namanya doang pasar Jumat. Nah, ini yang kedua, berarti nggak sama. Yang ketiga, tidak mempertanyakan tadi. Tadi antum bilang di surga ada sungai. Ya. Ya, sungai susu kan? Sungai susu ya ada ya. Antum pertanyakan nggak susunya susu apa gitu? Breast milk? Apa bisa antum bayangkan nggak? Kehidupan di surga bisa antum bayangkan nggak? Nggak bisa kan?
Apa kata Nabi? Enggak, wala inun ra'at, wala udhunun sami, wala khatir ala qalbi basar. Enggak pernah dilihat oleh manusia, enggak pernah didengar oleh telinga, enggak bakal ya terbesit dalam pikiran manusia. Berarti bisa dibayangin enggak kehidupan surga? Enggak bisa. Tapi antum yakin di surga ada sungai susu? Yakin? Bisa ngebayangin enggak? Enggak. Terus kenapa Allah kita pertanyakan? Allah turun di langit dunia sepertiga malam terakhir di Papua sama di Sumatera, gimana caranya Allah turun? Antum nggak pernah bertanya bagaimana surga? Antum di surga makan nggak? Makan minum nggak? BAK nggak? BAB nggak? Nggak bertanya gimana caranya kita nggak BAK BAB? Kita nggak nanya itu di surga. Sekarang ada orang nanya. Nanti kalau sepertiga malam terakhir di Papua gimana turunnya? Lailatul Qadar kalau beda Muhammadiyah sama pemerintah, Lailatul Qadarnya kapan? Terus Allah turunnya gimana? Malaikat turunnya. Ini mempertanyakan ini, ya. Nggak boleh kita pertanyakan karena nggak bakal mampu. Jangan Allah, surga aja nggak mampu kita bayangkan. Apalagi Allah, Allah mampu turun di Sumatera, Allah turun di Papua dengan kehendak Allah, subhanallah, Allah mampu. Antum di surga punya berapa istri? Cuma 3. Tawadu banget antum. Kan disuruh ketiga yakin di dunia nggak berani lebih dari 1, yakin. Subhanallah. 70 bidadari. Subhanallah. Antum mikir dari sekarang suplemen apa yang harus antum minum? Nggak mikir antum dari sekarang. Ya. Terus istri gimana? Antum nanti di surga mau bareng istri apa mau sendiri? Mau jawab awal istri lo lagi. Ya. Subhanallah. Terus istri-istri antum nanti pas di surga harus bersaing dengan 70 bidadari, kira-kira stres gak istri antum? Ya Allah 70 lagi bilang. Ya, dia akhirnya mikir bagaimana caranya bisa ngusir bidadari gitu. Wahai bidadari, siapa pemimpin kalian? Ibunda pemimpin kami. Kalau demikian aku perintahkan kalian keluar dari istanaku. Masya Allah. Senang istri antum? Senang. Antum stres. Kenapa dia masuk surga bareng gue ya gitu? Subhanallah dicemor. Nggak bisa kita bayangkan. Terus kalau surga aja nggak bisa kita bayangkan, bagaimana Allah mau kita bayangkan? Ini maksud saya gitu. Ya, jadi yang pertama, terimalah apapun yang datang dari Quran dan hadis. Terima tentang sifat Allah. Yang kedua apa? Tidak kita samakan dengan makhluk. Yang ketiga, nggak usah kita pertanyakan bagaimananya. Nggak akan bisa kita mempertanyakan. Orang surga aja nggak bisa. Nah yang keempat, kita tidak memalingkan maknanya kepada makna yang lain. Ya, tangan ya tangan. Turun ya turun. Turun itu bergerak dari atas ke bawah, ya turun udah. Udah turun deh. Tangannya tangan. Terus gimana tangan Allah? Wallahu alam. Ya. Coba antum buka ada surat Sad ayat 75. Surat Sad, surat ke-38, ayat 75. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai." Apa terjemahannya? Dia tahu, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Ada yang beda nggak terjemahannya? Ada sebagian yang berterjemahkan dengan kekuasaan. Ya. Kekuasaan. Jadi kedua tangan dipalingkan menjadi makna kekuasaan. Harusnya nggak apa-apa, kedua tangan aja. Ya, contohnya nanti ketika di padang mahsyar. Di padang mahsyar, manusia kan tuh di padang mahsyar kan stres tuh ya. Terus mereka cari orang siapa yang bisa menyelamatkan mereka. Akhirnya mereka datang kepada Adam alaihissalam. Ya kemudian kenapa Adam didatangi mereka? Karena Adam spesial. Apa spesialnya Adam? Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau kedua tangan itu diterjemahkan menjadi kekuasaan, bukankah semua manusia diciptakan dengan kekuasaan Allah? Berarti Adam spesial nggak? Jadi nggak spesial. Ya, maka menerjemahkan kedua tangan menjadi kekuasaan membuat Adam tidak spesial. Karena semua makhluk juga diciptakan dengan kekuasaan Allah. Yang menjadi spesial bagi Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah. Nah, Penulis ingin mengatakan apa yang datang dari Rasul, ketika Rasul mengatakan jari ya jari, udah gitu. Ketika Rasul tidak menjelaskan jari ya sudah, kita nggak perlu nyari-nyari jari itu apa gitu. Ya jari ya jari.
Ya. Terus apakah jadi Allah sama dengan makhluk? Enggak. Ya. Terus bagaimana jadi Allah? Ya nggak tahu. Udah cukup kita percaya seperti surga tadi. Surga juga kita nggak kepo. Ya, udah begitu aja gitu. Nah, kalau kita lari sono, lari sini, lari sono, lari sini, bahkan orang mengatakan, oh, berarti kalau kamu mengatakan Allah punya jari, berarti kamu menyamakan Allah dengan manusia. Sekarang untuk mensucikan Allah bukan berarti kita menolak apa yang datang dari Rasulullah. Kalau ini kita pakai, ya misalnya kita nggak mau, antum punya hidung, punya monyet punya hidung, punya, supaya nggak sama-sama monyet kita potong hidung kita, kan nggak begitu caranya. Kita tidak akan menghilangkan hidung kita untuk mensucikan diri kita. Tapi kita katakan, saya punya hidung, monyet punya hidung. Tapi hidung saya berbeda dengan hidung monyet. Nah begitu juga ketika dikatakan Allah punya jari, manusia punya jari. Oh berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Enggak, Allah punya jari tapi jari Allah beda dengan jarinya makhluk. Kita tetap bisa mensucikan Allah dengan tanpa meniadakan apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksudnya penulis sehingga ya di sini dikatakan dalam surah Al-Ankabut, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutsla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an sedang dia dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya Al-Qur'an itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Artinya, Quran itu cukup, ya sudah. Quran nggak mungkin memberikan teka-teki. Kalau Quran tidak menjelaskan berarti sudah. Agama ini bukan dibangun di atas teka-teki, oh ini tangan apa ya? Enggak. Kalau Nabi nggak menjelaskannya, enggak. Nah maka kemudian dalam sebuah hadis yang lain Nabi mengatakan, qad taraktukum ala baydha'i lailuha. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. La yazigu anha ba'di ila halik. Tidak akan menyimpang darinya sepeninggalku kecuali akan binasa. Ya sudah. Kita tinggal apa yang datang dari Allah dan Rasulnya terima aja. Dengan 4 tadi tentunya ya. Kita tetapkan tanpa kita samakan. Nah, kita sucikan tanpa kita tolak. Ya, jadi setiap nama Allah kita tetapkan tanpa kita samakan dengan makhluk. Setiap nama Allah kita sucikan tidak seperti makhluk tanpa harus menolak nama tersebut. Nah, ini kaidah yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan ya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Taib jamaah rahimani warahmatullah ya. Di sini ya penulis menjelaskan beberapa hadis ya yang menunjukkan bahwa nggak mungkin Nabi meninggalkan sesuatu yang penting di dalam risalah ini. Ya, jadi misalnya, oh nggak mungkin Allah punya jari. Kalau memang jari itu maknanya bukan jari, pasti Nabi udah ngejelasin. Ya, karena Nabi tidak mungkin meninggalkan sesuatu yang dianggap penting, nggak mungkin. Ya nggak mungkin Nabi meninggalkan teka-teki. Berarti ya ketika dikatakan jari, ya itu jari, gitu. Ya tanpa ada teka-teki setelahnya. Ya, ya. Ini beberapa dalil. Ya di sini bisa dilihat di buku ini. Ya misalnya Abu Dzar radhiyallahu anhu di halaman 29 berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami. Dan tidaklah seekor burung membalikkan sayapnya di udara kecuali beliau sebutkan ilmunya. Tuh. Ya. Bahkan masalah pakai sendal aja Nabi ngajarin. Ya, pakai sendal sebaiknya yang mana duluan? Kanan. Kalau lepas yang mana duluan? Kiri. Nabi ngajarin. Ya, Nabi mengajarkan kita buang hajat. Kalau itu aja diajarin apalagi tentang Allah, pasti Nabi ngajarin. Ketika Nabi tidak menjelaskan, berarti emang gak ada penjelasan lagi, udah gitu. Ya. Gak usah kita ngutik-ngutik sekarang. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Oh bingung tuh. Wah gimana nih, apa yang turun? Terus Papua gimana? Ya kalau begitu nanti hadisnya banyak. Misalnya ketika Allah berfirman kan, Nabi mengatakan Allah berfirman, jika orang membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah hamidani abdi, ar-rahmanir-rahim, thanani abdi. Ya kan Allah menjawab kan? Allah menjawab. Kita yakin kan hadisnya begitu kan? Sekarang pertanyaannya, yang baca Fatihah banyak gak? Banyak. Terus Allah ngejawabnya gimana? Pakai answer mesin gitu? Gak bisa. Kita gak ngerti bagaimana cara Allah menjawab. Sebagaimana tadi surga kita gak ngerti. Bagaimana kita gak bisa nggak BKAK, BKBAB disuruh gak ngerti. Kalau surga aja kita gak ngerti apalagi Allah. Gitu. Ya udah kita terima aja. Allah menjawab ketika kita baca Al-Fatihah. Udah selesai gitu.
Bagaimananya kita nggak tahu. Bagaimana Allah turun kita nggak tahu. Ya. Jadi mempertanyakan bagaimananya, mempertanyakan hakikatnya itu nggak usah. Ya. Taib. Kemudian penulis telah menjelaskan tentang hadis mabaqiya syai' yuqaribu minal jannati wa yub'idu minan nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada tersisa sedikit pun perkara yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka melainkan telah dijelaskan kepada kalian. Agama ini sudah sempurna. Sempurna, nggak ada tambahan di agama ini. Tambahan dari sebuah kesempurnaan menghilangkan kesempurnaan. Tambahan dari sebuah kesempurnaan menghilangkan kesempurnaan. Sebagaimana mengurangi sesuatu dari kesempurnaan menghilangkan kesempurnaan. Kita punya teh manis, udah enak nih teh manisnya. Kita tambahin gula, jadi nggak sempurna. Jadi agama itu jangan ditambahin. Kalau ditambahin jadi nggak sempurna. Gitu. Ya. Maka penulis mengatakan, selain itu mustahil bagi Nabi SAW yang telah mengajarkan kepada umatnya tata cara buang hajat, makan minum, masuk keluar rumah dengan terperinci, lalu meninggalkan mereka tanpa mengajarkan apa yang harus mereka katakan dengan lisan mereka, apa yang harus mereka yakini dengan hati mereka tentang Rob mereka. Nggak mungkin. Nggak mungkin Nabi meninggalkan. Nabi bercerita tentang Allah. Kemudian Nabi tinggalkan sehingga kita nggak bisa meyakini itu. Nggak mungkin. Ya. Pasti itu udah selesai gitu. Dengan tadi gitu. Ketika dikatakan ya misalnya tadi ya ketika Nabi berdoa gini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sharif qalbi ala taatik. Ya, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya murba-robah hati, cenderungkan hatiku pada ketaatan kepadamu. Apa kata Anas bin Malik? Ya Rasulullah, qad ammana bik wa bima ji'ta bi fahal takhafu alaina. Ya Rasul, aku udah beriman kami telah beriman kepadamu. Dan kami telah beriman dengan apa yang kamu bawa. Masihkah kamu khawatir dengan keimanan kami? Lihat Anas bin Malik nanya, kok doanya begitu mulu? Gitu. Ini kita udah beriman. Ya, dan kami beriman dengan apa yang kalian bawa, masih khawatir harus doa begitu mulu gitu. Apa kata Rasulullah? Naam, iya, aku khawatir. Yang nanya siapa? Anas bin Malik. Dijawab sama Rasulullah, aku masih khawatir. Kalau kita yang nanya, kira-kira Rasul jawab apa? Loh, cuma gitu ya. Nggak dijawab. Ya. Terus Nabi makan apa? Naam, innal qalba baina isba'ini min asabi rahman yuqallibu kaifa yasha. Nabi mengatakan, iya aku khawatir karena sesungguhnya hati di antara dua jari dari jari jemari Allah. Berarti Nabi menetapkan nggak Allah punya jari? Menetapkan. Anas bertanya nggak? Terus jari Allah gimana? Enggak. Ya sudah, Nabi mengatakan Allah punya jari, ya sudah. Sahabat menerima Allah punya jari. Kalau memang itu perlu penjelasan, pasti Nabi udah ngejelasin. Orang buang hajatnya dijelasin, apalagi ini masalah keyakinan. Nggak mungkin nggak dijelasin. Berarti apa? Sudah keyakini Allah punya jari tanpa kita samakan dengan makhluk. Dan kita tidak pertanyakan bagaimananya. Udah selesai, hati kita tenang udah. Kita yakin Allah punya jari yang membolak-balikan hati kita. Ya, tanpa kita pertanyakan bagaimana jari Allah. Tanpa kita samakan dengan makhluk. Udah selesai sampai situ. Sebagaimana surga, enak hati kita tenang. Oh ini bukan maksudnya jari, mungkin ini. Kayak misalnya Allah turun ke langit dunia. Oh yang turun bukan Allah, tapi yang turun rahmatnya. Nggak enak lagi kita. Coba, sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Yang diterjemahkan Allah turun bukan Allah, tapi rahmatnya. Berarti yang rahmat Allah turun sampai langit dunia. Kita nggak dapat berarti. Karena turunnya cuma sampai langit dunia. Gimana saya memahaminya? Kita kan di dunia, bukan di langit dunia. Berarti sebenarnya Allah yang turun udah. Terus tapi bagaimananya Allah turun? Oh, yang turun malaikat misalnya. Tapi yang turun malaikat. Setelah itu Nabi mengatakan, barang siapa yang meminta pasti diberikan. Malaikat bisa nggak memberikan? Nggak mungkin. Akhirnya jadi kacau akal kita. Ya udah kita yakin Allah turun ke langit dunia, Allah mendengar kita, Allah memberikan apa yang kita minta, tanpa kita tahu bagaimana caranya turun Allah. Ya. Burung sama Superman aja turunnya beda. Burung balap sama burung biasa turunnya beda. Yang satu gitu beda. Apalagi Allah gitu. Allah turun, udah kita yakin itu, tapi kita nggak tahu bagaimana ya gitu. Seperti di surga lah, antum nggak tahu bagaimananya kan. Ya. Taib. Ini jamaah rahimani Allah. Ya. Kemudian kata
penulis, pengetahuan tentangnya, maksudnya tentang nama-nama dan sifat Allah, merupakan semulia-mulianya ilmu dan perjalanan kepada Allah, merupakan semulia-mulianya tujuan serta seutamanya pemberian. Bagaimana mungkin Nabi tidak menjelaskannya? Padahal kebutuhan manusia kepada ilmu tentang nama dan sifat Allah lebih mendesak dari semua kebutuhan. Karena tidak ada kebahagiaan, kesuksesan, kebaikan, kenikmatan, ketentraman bagi manusia kecuali dengan mengenal Rabb dan sembah mereka serta beribadah kepadanya. Lihat, kita disuruh mengenal Allah. Karena itu tempat kita yang itu tujuan yang bisa membuat kita bahagia. Terus kalau Nabi nggak jelasin itu gimana? Gitu. Dengan mengenal Allah itu membuat kita tentram, bahagia. Percaya nggak? Logikanya gini. Kayak gini. Nih, pengenalan yang baik tentang Allah membuat orang itu hidupnya tetap tenang. Ketika Abu Bakar dan Umar di Gua Thur, ya, Abu Bakar ada khawatir pada saat itu. Ada kekhawatiran kan? Kemudian ya Rasul langsung mengenalkan Abu Bakar, ya, menguatkan pengenalan Abu Bakar tentang Allah. Ya Abu Bakar, apa pendapat kamu kalau ada dua orang yang ketiganya Allah? Abu Bakar langsung tenang nggak? Tenang, karena kenal Allah. Coba antum, kita nih pulang ke rumah gitu, Mah, kalau Allah dipecat dari kerjaan, tenang Mah ya, ada Allah. Istri kita tenang nggak kira-kira? Susah. Subhanallah. Kenal itu bikin tenang. Atau yang lebih gampang deh, ada kebakaran, duduk kebakaran, ada apa namanya, rescue, penolong, nurunin kren, ayo bisa naik nih. Ya, yang di atas lantai 17 5 orang segede-gede saya lagi. Ya. Waduh, ini berlima nih bisa sampai 500 kilo nih kalau itu berlima, belum keren nih. Ya, ditambah cuma tali doang 2. Wah, entah kita bukan mati kebakar, mati jatuh nih. Takut gitu kan? Kuat nggak? Kuat nggak? Terus kata tim penyelamatnya, tenang Pak, ini tali karmantel. Tali karmantel ini secara teknis satu kali mampu membawa 2000 kilo. Berarti ada 4 tali, berarti dia bisa membawa 8000 kilo. Pas kita kenal, tenang nggak kita? Itulah. Kenapa hidup kita nggak tenang? Kita nggak kenal Allah. Kita nggak kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, tenang kita. Ya. Nah ini maksudnya. Nah kalau itu untuk mengenal Allah memberikan ketenangan, kebaikan, terus Nabi nggak ngejelasin, nggak mungkin. Pasti udah dijelasin. Ya. Sehingga Allah lah satu-satunya yang diharapkan dan tempat mereka bergantung. Mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah merupakan penyejuk mata dan penghidup bagi hatinya. Kapan saja mereka kehilangan semua itu, maka keadaannya jauh lebih buruk daripada binatang ternak. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi artinya mengenal Allah ini sesuatu yang sangat mulia. Ya, maka ketika mengenal Allah menjadi sesuatu yang mulia, nggak mungkin Nabi meninggalkan penjelasan tentang pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak mungkin Nabi tinggalkan. Jadi kita hanya cukup mengikuti apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa yang disampaikan? Nanti kita ketemu itu paham-paham yang mengatakan Allah punya nama tapi nggak punya sifat. Ada. Ya, bahkan antum nanti akan ketemu bahwa Allah itu tidak mendengar. Allah cuma mengetahui tapi nggak mendengar. Ada gitu. Ya, kalau antum bisa baca bukunya Ustadz Firanda tuh, Aqidah Wasithiyah, ini merupakan kenapa nama-nama ini, apa penjelasan ini disampaikan oleh penulis, karena banyak orang yang salah dalam memahami nama-nama ini, sehingga sifat-sifat Allah, mereka anggap Allah itu mulia, tapi Allah jadi nggak bergerak. Jadi mereka mengatakan Allah itu, Tuhan itu sempurna kalau dia statis. Kalau dia dinamis, dia bergerak, berarti dia berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Berarti ketika di kondisi yang sebelumnya dia nggak sempurna. Ya, kalau dia sudah sempurna, dia nggak perlu pindah. Kalau dia pindah, berarti dia sempurna. Maka nanti ada Al-Farabi misalnya. Al-Farabi itu terpengaruh oleh salah seorang filsafat Yunani, ya, tentang Al-Faid Al-Ilahi.
curahan Tuhan. Jadi Allah itu, Tuhan itu nggak boleh bergerak. Kalau bergerak berarti Allah nggak sempurna, Tuhan nggak sempurna. Jadi harus diem. Terus bagaimana pencipta ini semua? Allah nggak menciptakan. Tapi seperti sumur, karena rahmatnya, rahmatnya banyak, akhirnya menciptakan. Yang pertama dia jadi planet, jadi malaikat, gitu. Ini cara berpikir yang aneh gitu. Tapi itu ada di Islam ada. Ibnu Farabi, Ibnu Sina, mereka memakai paham itu. Ya. Ribet gitu. Kalau kita udah Allah mau menciptakan, ya udah Allah menciptakan. Allah mendengar, udah. Ya, semua nama-nama Allah kita yakini memiliki sifat. Nama Allah ada berapa? Yang kita ketahui ada berapa? 99. Sementara di masyarakat kita sifat Allah ada berapa? Yang antum pernah belajar, ada berapa sifat wajib bagi Allah? 20. Wujud kira 20. 99 nama Allah. Sifatnya cuma 20. Berarti sisanya nggak punya sifat. Apakah nama nggak punya sifat itu nama yang baik? Kan aneh. Antum namanya dermawan, tapi nggak pernah ngasih. Nama itu jadi baik atau tidak? Namanya pencipta, tapi tidak pernah menciptakan. Gimana? Ya. Namanya tukang ngitung, kasir, tapi nggak pernah ngitung. Gimana? Ya. Jadi ini jemaah rahimakumullah. Makanya kita meyakini dengan apa yang datang dari Rasul bahwa setiap nama Allah pasti memiliki sifat. Ya gitu. Nanti kita terusin di pertemuan selanjutnya. Ya ini agak-agak sedikit lumayan liar emang gitu. Tapi ya, yang salah bukan saya, yang salah yang ngasih aman. Tapi nggak apa-apa, sebetulnya nanti lebih mudah kalau kita sudah masuk tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Tapi dasarnya ini gitu. Ya, kita akan bisa merasakan indahnya. Kenapa Allah punya nama Ar-Razzaq? Kalau kita punya dasar pemahaman yang awal gitu. Tapi kalau kita nggak punya dasar pemahaman yang awal, ya seperti orang sekarang, hafal Asmaul Husna cuma di lisan doang, nggak sampai ke hati. Kita pengen kuat gitu. Makanya penulis ini di awal sebelum masuk kepada satu persatu nama itu mungkin ada 20 bab diawali dulu gitu. Ya, 15 atau antara 15 sampai 20 bab deh. Berapa bab kira-kira tuh? Ya, tentang keutamaan, tentang nama Allah kalau 2 jadi lebih baik gitu. Ya. Bab kenapa itu? Banyak kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hampir 20 baru masuk. Apa artinya Allah? 20 bab belum bicara nama Allah. Masya Allah, biar kita kuat. Yang nggak tahu ini selesainya kapan, antum jangan tuntut anak selesai waktu tertentu. Kalau antum mau selesai di waktu tertentu, bisa anak kerjain, tapi ada ujian akhir semester ya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Cukup ya? Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.